Sekarang mulai pelan-pelan kita mulai dapat, info yang valid tentang apa yang menyebabkan, kepala, otorita dan wakil kepala otoritanya itu mengundurkan diri ya, Bung Rocky. Kelihatannya persoalan lahan ya, dan kemudian soal cara pendekatannya yang berbeda begitu ya. Kan, kita sekarang menyimak misalnya pernyataan dari AHY, Menteri ATR, yang menyebutkan dari 36.000 lahan itu masih ada 2.800 hektar yang belum bisa diselesaikan karena itu masih ada penghuninya. Pak Luhut sudah mulai menjelaskan bahwa ya itu orang sudah diputuskan, harus, tinggal dieksekusi, tidak dieksekusi kan gitu. Ini pendekatannya yang berbeda saya kira antara Pak Luhut, Pak Jokowi dengan kepala otorita IKN yang dia mengaku sudah menjadi warga di sana. Artinya kalau menggusur warga itu dia menggusur para tetangganya. Dia nggak mau ditimpukin para tetangganya, kira-kira gitulah ya. Ya itu keterangan yang dari awal dia ucapkan, tetapi konteksnya mungkin belum jelas. Nah sekarang makin Ya. jelas. Kan Pak Bambang, kepala otorita bilang, saya mundur karena saya ingin merasakan suara rakyat. Saya ingin menghormati suara rakyat. Kan itu yang dia ucapkan pada waktu itu tuh. Tetapi sekarang konteksnya jadi jelas, yaitu soal suara rakyat yang tanahnya mau digusur, yang masih dipersoalkan oleh LSM Dunia. Dia tahu itu bahwa LSM Dunia mempersoalkan itu. Dia tahu bahwa lembaga-lembaga PBB juga mempersoalkan itu tuh. Dan itu sebetulnya dasarnya sehingga kita mengerti bahwa ini panjang ini soal pemindahan ibu kota. Dan kita tahu betapa Pak Jokowi bilang itu gampang, tinggal soal air. AHY bilang itu masih banyak masalah. Bahkan Ridwan Kamil sebagai kurator di situ bilang, ya udah gampang, bulan Juli udah IKN itu udah persis kayak Jakarta tuh. Menyebutkan itu aja itu udah semacam keangkuhan bahwa akan ada penggusuran demi IKN jadi Jakarta. Apalagi kalau kita usut lebih jauh, loh IKN jadi mau dijadiin sama Jakarta, kemacetannya sama, polusinya sama, bagaimana nih Pak Ridwan Kamil kan? Anda diminta jadi kurator dan Anda nggak ngerti bahwa IKN itu bukan memindahkan Jakarta ke Kalimantan. IKN itu konsepnya Pak Jokowi untuk pemerintahan, bukan untuk mindahin hotel, bukan untuk mindahin tempat rekreasi, sehingga IKN jadi tempat rekreasi lagi dong. Apa gunanya dipindahin? Kan mestinya fokus pada pusat pemerintahan tuh. Itu artinya 5 gedung pemerintah aja di situ. Kenapa mesti ada fasilitas pendukung seolah-olah itu tempat rekreasi? Itu juga yang dipersoalkan oleh para arsitek, oleh para pengamat tuh. Ini mau diapain sebetulnya ibu kota itu tuh? Dan kayak kemarin saya baca keterangan dari siapa PHRI itu. PHRI betul. Dia bilang, iya kan PHRI sendiri bilang ini ngapain kita disuruh bikin hotel di situ? Emang mau jadi apa tuh Jakarta? Jadi dari awal sebetulnya para investor di situ pusing, ini apa idenya. Tiba-tiba Ridwan Kamil bilang itu akan jadi Jakarta. Kalau itu Ridwan Kamil disuruh aja nyangkup di IKN, kan sama aja kan nyangkup di Jakarta sama di IKN. Jadi betul-betul konsepnya hilang itu, dan mulai terbuka bahwa ada banyak faksi yang tidak bisa ditertibkan di situ karena yang sana jadi calok tanah, yang ini nahan sedikit supaya harga tanahnya naik, padahal itu tanah rakyat, masyarakat adat tidak dilibatkan tuh. Dan itu yang dibaca oleh investor asing, sehingga investor asing nggak mau masuk di situ karena dari dulu kan kita bilang ini problem legalitas tanahnya nggak ada, mana ada investor mau masuk kalau tiba-tiba dia dikepung lagi oleh masyarakat adat yang memang berhak atas tanah itu. Apalagi soal stabilitas politik yang makin tidak menentu. Ya ini menarik ya, tadi satu soal bahwa ada persoalan tanah. Kedua, sejak awal juga orang pada bingung sebenarnya konsep di IKN ini apa, seperti Anda kutip tadi ya, PHRT. Kalau nggak salah sekjennya yang menyatakan mereka bingung katanya. Itu bagus soal sih, teman dari PHRI itu dia ingatkan betul pada pemerintah. Ini mau jadi ke pemerintahan atau mau jadi kota destinasi, karena di situ kan ada lapangan sepak bola yang untuk katanya training untuk internasional, lapangan sepak bola, ada tempat rekreasi dan sebagainya. Ya berarti bangun kota baru, bukan bangun kota pemerintahan kan gitu, dan itu hal yang berbeda kan gitu. Iya, nanti ada Dufan di situ, ada kebun binatang di situ. Jadi kelihatannya memang konsepnya nggak ada di situ. Nah karena itu groundbreaking kemarin itu dibikin hotel lah, ada pusat rekreasi segala macam. Ngapain itu? Kan sebetulnya dari awal kita ingin kejelasan dari Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi tidak ingin sekedar 2-3 bangunan di situ. Karena kalau itu kan dari awal kita FNN udah usulkan, nggak usah bikin ibu kota di situ, taruh aja situ istana kepresidenan di semua provinsi, itu paling 1 triliun udah bagus banget. 37 provinsi cuma 37 triliun tuh. Jadi Jokowi bisa berpindah-pindah tuh, 1 bulan berkantor di sini di istana sana. Itu lebih memperlihatkan keutuhan NKRI harga mati. Tetapi kan Jokowi ingin dia punya piramida di situ kan, dan piramida itu yang akhirnya berangkat
berantakan hari-hari ini. Dan kelihatannya memang ketua otorita itu tahu bahwa ini nggak mungkin selesai bulan Agustus, kan itu ya udah dimobilisasi lagi ke situ. Lalu Pak Luhut bilang enggak, itu semua bisa selesai itu. Iya, dari awal juga keyakinan itu pasti kena dihitung. Tetapi mundurnya dua orang ini itu menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan yang matang di situ kan. Jadi Pak Luhut memang di blueprintnya ada, tetapi eksekusinya memang nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ya karena problem tidak diselesaikan. Dari soal kepres sampai soal hak masyarakat adat. Iya, iya. Nah, ini yang menarik kan Pak Luhut menyatakan ini yang salah bukan ini ya, yang salah adalah pemimpinnya gitu. Maksudnya sebenarnya maksud Pak Luhut itu soal otorita. Tapi kemudian netizen mengatakan, oh iya betul Pak, salah pemimpinnya. Artinya Pak Jokowi kalau kita lihat seperti itu. Iya, itu memang pemimpin tertinggi kan. Kan dari awal konsepnya tidak ada. AMDAL tidak ada. AMDAL disusulkan dan legalitas juga disusulkan setelah penggusuran sudah terjadi. Jadi memang itu satu kompleks, satu proyek yang dari awal udah bersalah, udah berdosa itu. Pada alam dia udah berdosa, pada investor asing dia udah menipu itu, dan semua yang dibuat dari awal tanpa konsep memang kesalahan pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya presiden yang punya ide memindahkan ibu kota tanpa ada janji pada waktu dia pemilu, pada waktu dia kampanye. Ya, itu logika netizen ketika membaca statementnya Pak Luhut. Tapi Pak Luhut akan bilang, jangan kau potong-potong ya. Yang ku maksud itu adalah IKN, bukan Pak Jokowi. Kelihatannya begitu. Dan Pak Luhut sebetulnya betul bahwa yang dia ucapkan itu dia takut sendiri juga tuh. Karena netizen punya kemampuan interpretasi yang melampaui faktanya. Tetapi bagi mereka yang mengerti susunan hierarki kebijakan, ya memang Jokowi yang harus bertanggung jawab. Yang salah pemimpinnya. Kenapa pindahan ibu kota tanpa AMDAL? Kenapa pindahan ibu kota tanpa menghitung legalitasnya tuh? Kenapa pindahan ibu kota tanpa mempertimbangkan hak-hak kultural dari masyarakat di situ tuh? Itu memusingkan mereka yang diminta untuk, kan banyak lembaga atau bahkan departemen diminta milih lokasi. Ya dia milih lokasi di tempat yang paling strategis sebetulnya di IKN itu. Tetapi wilayah sekitarnya, pendukungnya itu yang harusnya menjadi bagian dari operasi lembaga-lembaga ini, tanahnya bermasalah semua, itu masih tanah penduduk. Jadi tetap Pak AHY itu benar bahwa ada masalah itu, ada berapa? Ada 2.800-an. 2.800 hektar, dan itu masih strategis di sekeliling istana yang sekarang ditembok sehingga nggak ada akses rakyat untuk masuk ke situ kan. Kalau kita dapat cerita situ, itu udah tembok yang memisahkan akses rakyat pada tanah-tanah awal yang dia miliki sebelum itu diselesaikan legalitasnya. Ya, ya. Nah, ini saya lihat ya, Bung Rocky ya, kalau dengan situasi semacam ini kan seperti dikatakan orang seperti AHY, orang seperti Pak Basuki yang sekarang tiba-tiba jadi PLT otorita IKN, saya kira mereka kalau bisa cepat-cepat kabinet ini berakhir gitu, sehingga beban kepada mereka itu lepas karena kan tidak mudah, Bung Rocky, kalau sekarang mereka dipaksakan untuk menggusur rakyat dari lahan yang 2.800-an hektar itu. Kan sekarang ini saya kira gemanya di dunia akan jauh lebih besar karena peristiwa kemarin ya, mundurnya, amplifikasinya pasti akan lebih gede, dan itu akan semakin membuat investor ya tidak akan masuk, yang rencananya memang udah nggak masuk ya nggak akan masuk lagi gitu. Ya, angka itu pun begitu didengar oleh investor, gila tuh, 2.800 hektar lahan IKN itu bermasalah. Berarti yang sebelumnya juga bermasalah, tetapi dimanipulasi undang-undangnya tuh atau hukumnya, perjanjian agrarianya. Nah sekarang menjelang 17 Agustus misalnya yang tinggal 40 hari itu, bagaimana menyelesaikan 2.800 hektar itu? Jadi ini problem yang betul tadi, ini adalah negatif campaign bagi foreign direct investor asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi dubes-dubes yang ada di Jakarta udah menilai bagaimana caranya kita pindah ke IKN nanti itu kan. Kan kedutaan mesti pindah ke ibu kota. Dan begitu mereka pindah, mereka tahu bahwa di luar negeri, anak muda mereka di luar negeri akan mencaci maki mereka bahwa kalian tuh menggusur rakyat lokal, dan itu akan jadi isu internasional di masing-masing negara, di masing-masing daerah, di masing-masing negeri yang duta besarnya ada di IKN. Jadi tetap ini complicated betul, dan Jokowi mungkin menganggap itu gampang lah, itu tinggal suruh Bahlil lah, kasih aja Bahlil kebijakan, minta berapa itu penggusuran, dikirim orang untuk gusur di situ tuh. Jadi
konflik agraria masih akan berlanjut, legitimasinya menurun, dan ekonomi tidak mungkin dipakai untuk membiayai IKN itu. Dan ada hitungan kemarin bahwa kata Pak Luhut akan ada tambahan 600 triliun 2000 tahun depan itu APBN kita akan masuk 600 triliun. Nah, itu akan satu kali digelontorkan, habis diserap untuk 500 triliun di IKN. Belum lagi hal-hal pendukung yang lain tuh. Jadi kelihatannya sinyal APBN itu negatif terhadap ambisi Jokowi untuk menjadikan IKN itu basis pemerintahan baru di 17 Agustus nanti. Ya, itu dia yang saya kira yang jadi sekarang ini kan kalau kita lihat pikirannya Pak Jokowi mungkin kalau pindah sudah mulai menahan diri. Tapi saya kira 17 Agustus itu kelihatannya hal yang nggak bisa ditawar-tawar. Dan itu yang membuat orang seperti Pak Basuki sekarang pasti paling pusing 7 keliling. Sementara untuk pengurusan tanah kan diserahkan kepada wakilnya AHY, Sekjen PS yang Raja Juli Antoni. Dan saya kira itu kalau yang tadi pagi kita bicara soal, sebelumnya maksud saya kita bicara soal taking of the impossible, itu sekarang saya kira ini betul-betul impossible to attacking. Iya, jadi impossible untuk diselesaikan itu. Jadi kelihatannya semua hal yang dari awal kita sebut dari attacking the impossible itu dia berbalik arah. The impossibility of attacking the impossible. Kira-kira begitu caranya kan. Semua hal yang buruk itu akhirnya terbuka ketika rakyat menuntut apa yang terjadi dengan pembunuhan itu. AHY akhirnya ngomong, oh datanya gila-gilaan kalau begitu tuh. PUPR langsung ngomong juga. Dari dulu kan Menteri PUPR udah bilang nol yang masuk karena soal tanah, soal legalitas itu juga Pak Basuki udah ucapkan beratus hari yang lalu itu kan. Dan yang paling senang justru adalah Pak Prabowo, karena Pak Prabowo tidak harus dipaksa untuk pindah ke ibu kota sana tuh, karena kepentingan strategis Prabowo masih dipakai untuk menyusun kabinet. Demikian juga anggota DPR yang merasa ya asik nggak pindah. ASN pasti senang karena itu pindahin anak-anak ke situ, pindahin segala macam hal. Jadi kelihatannya itu memang proyek Menara Babel yang dibayangkan akan sampai ke langit lalu diberantakkan oleh yang Maha Kuasa. Yang menarik adalah pernyataan dari anggota dewan yang alasan ngelesnya bahwa bagaimana kalau jadi ibu kota legislasi, Jakarta jadi ibu kota legislasi, artinya mereka nggak pindah ke IKN. Anggota DPR kan kerjaannya kalau udah jam 3 dia ngumpul nggak balik ke kantor karena dianggap udah selesai. Itu jam 3 udah beredar di sekitar mall-mall Senayan kan. Dan itu udah jadi habit of the heart mereka. Hotel gitu. Ya kalau di sana kemana mereka mau kongkonya gitu ya Bung Rocky ya. Di coffee shop bisa digigit ular atau lebah hutan Kalimantan mereka di situ. Dia mesti pakai jas 3 lapis bisa. Oke, baik, makasih Bung Rocky ya. Terima kasih. Oke, sambil kita lempar-lempar satire, kita anggap ini serius bahwa ambisi politik itu selalu dibatalkan oleh APBN. Itu aja.